Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berkhutbah dengan khutbah yang bertema mempersiapkan bekal sebelum kematian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Astaghfirullah illa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illahi wa rasuluhu faqad faza fawza azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk dalam yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia yang mengharapkan pujiannya, tidak pantas bagi manusia yang telah merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha taqatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun, hampir 2 tahun sudah. Banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antaranya mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa illahi turja'un.
Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya adalah banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang pertama artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kedua artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amalan kita praktikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man qana ajiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan keislaman kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menetap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami.
Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampunilah jika selama ini kami telah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah, lindungi kami dari siksa kuburmu. Ya Allah, ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalanmu. Ya Allah, anugerahkanlah segala kemuliaanmu kepada hambamu ini. Ya Allah, amin. Sekian tentang tentang mempersiapkan bekal sebelum kematian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.